Pada peninggalan-peninggalan Mesir kuno, kita akan sangat mudah menemukan simbol-simbol yang berhubungan dengan kucing. Berbagai artefak Mesir kuno seperti patung, pahatan, relief, hingga lukisan berbentuk kucing sudah menjadi bagian dari sejarah arkeologi Mesir. Di Mesir, kucing tidak hanya dipelihara, melainkan juga dipuja. Beberapa dewa Mesir kuno seperti Mafdet, Bastet, dan Sekhmet digambarkan memiliki kepala seperti kucing. Ratusan hingga ribuan mumi kucing juga kerap ditemukan di makam-makam Mesir kuno. Dengan melihat kedekatan Mesir kuno terhadap kucing dan bukti-bukti yang sangat mencolok, pada awalnya para arkeolog percaya bahwa orang-orang Mesir kuno adalah yang pertama kali mendomestikasikan kucing. Tetapi, penemuan arkeologi di sebuah pulau ternyata membantah anggapan ini, bahwa kucing telah didomestikasi jauh sebelum zaman Mesir kuno. Bagaimana sejarah manusia mendomestikasi kucing? Domestikasi adalah hubungan mutualistik multigenerasi antara manusia dan organisme lain, di mana manusia mengambil alih kendali dan perawatan dengan tujuan untuk mendapatkan pasokan sumber daya, termasuk makanan dan tenaga. Proses ini terjadi secara bertahap dan tersebar secara geografis berdasarkan trial and error, di mana domestikasi akan menciptakan perbedaan organisme dengan spesies nenek moyangnya yang hidup liar. Di antaranya ada perilaku, ciri fisik, dan morfologi. Dan domestikasi tidak hanya terjadi pada hewan, melainkan juga pada tumbuhan seperti beras dan gandum. Kucing adalah salah satu hewan domestik yang sangat populer di seluruh dunia. Walaupun kini manusia memelihara hewan domestik tidak lagi sekedar untuk makanan ataupun tenaga. Bahkan banyak dari kita memelihara hewan-hewan itu hanya untuk kepuasan batin. Apa yang kalian lihat ini adalah suasana di Pulau Siprus, di mana kucing-kucing sangat banyak ditemukan di sini. Di pulau ini, jumlah kucing bahkan lebih banyak dari jumlah manusia yang tinggal. Terdapat sekitar 1,5 juta kucing, di mana mengalahkan populasi manusia di Siprus yang berjumlah sekitar 1,2 juta jiwa. Menurut bukti arkeologi, kucing sudah dipelihara di Siprus sejak ribuan tahun lalu, dan di pulau inilah tempat di mana bukti tertua dari hubungan kucing dengan manusia ditemukan. Pada tahun 2004, sekelompok arkeolog yang dipimpin oleh Jean Guillen melakukan penggalian di sebuah situs Neolitikum bernama Slower Kambos yang terletak di selatan Siprus. Saat itulah ditemukan sebuah makam laki-laki beserta berbagai barang persembahan dan seekor kucing berusia 8 bulan yang ikut dikubur bersamanya. Kuburan ini ternyata berusia sekitar 9.500 tahun, yang artinya mengalahkan bukti tertua dari Mesir kuno, yaitu 4.000 tahun. Sekaligus menjadi bukti tertua sampai saat ini tentang hubungan kucing dengan manusia. Kucing sebenarnya bukanlah hewan asli dari Siprus, sementara daratan terdekat dari pulau tersebut adalah Turki yang berjarak sekitar 70 km. Lalu, bagaimana kucing sampai di pulau itu? Sebab tidak mungkin mereka berenang sendiri. Ini artinya manusialah yang membawa mereka ke sana. Ada sebuah legenda Bizantium yang mengatakan pada abad keempat Masehi, Helena atau Saint Helena dari Konstantinopel mengirim kucing yang berasal dari Mesir atau Palestina untuk mengendalikan populasi ular berbisa di sana. Namun, cerita ini hanya sebuah legenda dan sulit memastikan apakah itu benar-benar terjadi. Entah bagaimanapun cerita tentang kucing di Siprus, namun bukti dari makam di Siprus yang berusia 9.500 tahun, artinya kucing sudah hidup bersama manusia sebelum membawanya ke pulau itu. Dugaan kuat, kucing mulai hidup bersama manusia sekitar 12.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, bersamaan dengan cara hidup baru manusia, yaitu revolusi pertanian di Timur Tengah. Tepatnya, sebuah wilayah yang dijuluki Bulan Sabit Subur. Ini adalah wilayah penting dari peradaban manusia yang merupakan salah satu tempat di mana revolusi pertanian dimulai. Jadi, meskipun bukti tertua ada di Pulau Siprus, tapi domestikasi kucing tidak terjadi di sana, melainkan di tempat sekitarnya, lalu manusia membawanya ke pulau itu.
hewan didomestikasikan dengan berbagai manfaat untuk manusia. Ayam, domba, sapi dapat diambil telur, daging, atau bulunya. Kuda, keledai, dan unta dapat menjadi kendaraan dan pengangkut. Anjing dapat menjadi penjaga, pemburu, maupun pengembala. Tapi, bagaimana dengan kucing? Untuk apa manusia mendomestikasikan mereka? Dan jenis kucing mana yang dipelihara manusia? Saat ini, kucing domestik telah memiliki klasifikasi sendiri, yaitu Felis Catus. Meskipun kini kita melihat banyak ras kucing dengan segala perbedaannya, ada yang mencolok dan ada yang terlihat tidak terlalu beda jauh satu sama lain. Namun, mereka diturunkan dari satu spesies yang sama. Lewat studi DNA, menunjukkan bahwa kucing domestik diturunkan dari spesies kucing liar Felis silvestris, yang memiliki 5 subspesies. Dari 5 subspesies ini, ada satu yang merupakan nenek moyang dari kucing domestik, yaitu Felis silvestris libica, atau kucing liar Afrika, yang wilayah persebarannya juga meliputi tempat yang dijuluki bulan sabit subur tadi. Hingga saat ini, kucing liar tersebut masih dapat ditemui di habitatnya. Bila melihat secara sekilas, Felis silvestris libica ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan kucing domestik atau rumahan. Yang membedakan mereka mungkin ukuran yang lebih besar daripada kucing domestik dan tidak adanya variasi warna. Lalu, bagaimana kucing domestik memiliki berbagai variasi ras seperti sekarang? Sebelum itu, kita akan cari tahu dulu bagaimana manusia mendomestikasikan kucing. Suatu spesies baru dapat dikatakan sebagai spesies domestik saat genetik mereka telah dimodifikasi secara permanen lewat pembiakan yang dilakukan manusia dan umumnya harus bergantung kepada manusia seperti makanan dan tempat tinggal, dan dapat toleran terhadap manusia. Hewan domestik termasuk kucing awalnya tidak langsung menjadi domestik. Meskipun mereka sudah dipelihara manusia, pada awalnya mereka masih memiliki ciri yang sama dengan spesies liar. Hingga kemudian, perlahan mereka menyimpang dari nenek moyang liarnya dan memunculkan berbagai varietas baru. Menurut arkeolog Melinda Zeder, ia menjelaskan secara umum ada 3 jalur domestikasi hewan, yaitu jalur komensal, jalur mangsa, dan jalur terarah atau diarahkan. Pada mayoritas hewan ternak, domestikasi terjadi melalui jalur mangsa, di mana mereka sebenarnya adalah spesies yang menjadi mangsa alami yang sering diburu manusia, seperti kambing dan sapi. Kemudian, saat manusia mulai bereksperimen dengan cara berburu, akhirnya, untuk menjaga ketersediaan hewan buruan, manusia kemudian mulai mengelola kawanan binatang yang biasanya mereka buru. Lama-kelamaan, hal ini mengarah pada peternakan. Selanjutnya, dalam proses domestikasi terarah, terjadi setelah proses domestikasi jalur komensal dan jalur mangsa, di mana manusia kemudian mempelajari kemampuan-kemampuan lain dari hewan tersebut, seperti mampu membawa beban berat dan berjalan jauh. Contohnya, kemungkinan terjadi pada kuda, keledai, dan unta. Sementara dalam jalur komensal, hewan yang didomestikasi datang sendiri kepada manusia yang tertarik karena faktor makanan, seperti sampah atau makanan sisa manusia, dan mangsa atau hama yang mendekati manusia, di mana mereka akan mengikuti kemana manusia pergi. Hubungan timbal balik ini lama-kelamaan akan mengarah pada domestikasi. Nah, babi, anjing, dan kucing kemungkinan didomestikasikan melalui jalur ini. Kucing datang ke manusia karena adanya hama yang menjadi mangsa mereka dan sisa-sisa makanan yang dibuang manusia. Dan ternyata, manusia merasa ada keuntungan dari kucing-kucing yang tinggal di sekitar mereka. Saat revolusi pertanian terjadi, manusia mulai menciptakan pemukiman-pemukiman di mana pertanian dan hasil-hasil panen mereka kerap diganggu hama seperti tikus. Dari sini, kucing-kucing terlihat memangsa tikus-tikus tersebut dan mendorong mereka untuk didomestikasikan manusia. Di Mesir kuno, kucing dipuja dan dihargai karena bukan hanya sekedar dapat memburu hama, tetapi juga ular berbisa. Kucing-kucing yang telah memiliki hubungan yang erat dengan manusia akhirnya mulai dibawa manusia ke berbagai penjuru dunia. Sementara itu, di Tiongkok ada tanda-tanda hubungan komensal antara manusia dan spesies kucing yang berbeda. Bukan spesies Felis silvestris dari Afrika, melainkan Prionailurus bengaliensis atau Chinese Leopard Cat.
atau di Indonesia disebut kucing kuuk. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, di era Neolitikum, orang-orang di Tiongkok telah memiliki hubungan komensal dengan kucing kuuk. Namun, nampaknya hubungan komensal kucing kuuk telah digantikan kucing domestik setelah Neolitikum akhir, sehingga saat ini kucing kuuk dari Tiongkok tidak menjadi hewan domestik. Tetapi, bila kucing domestik berasal dari satu subspesies, lalu kenapa kini banyak muncul ras kucing yang berbeda-beda? Ada perbedaan versi tentang berapa banyak ras kucing di seluruh dunia saat ini. The International Cat Association mengakui 73 ras terstandarisasi. Cat Fanciers Association mengakui 45 ras. Federation International Feline mengakui 50 ras. Government Council of the Cat Fancy mengakui 45 ras. Dan The World Cat Federation mengakui 69 ras. Nenek moyang kucing domestik yaitu kucing liar Afrika terlihat masih memiliki kemiripan ciri fisik dengan kucing domestik pada umumnya. Ini karena selama proses domestikasi, kucing hanya memiliki sedikit perubahan. Bahkan, kucing domestik masih mampu untuk hidup liar. Tetapi, ras-ras kucing yang bermunculan baik secara alami maupun karena dibiarkan oleh manusia, akhirnya menciptakan berbagai karakteristik yang unik. Sebagian ras kucing muncul karena kebutuhan adaptasi terhadap lingkungan, sebagian lagi karena terjadi kawin campur dengan kucing liar, dan sebagian lagi karena melalui proses pembiakan selektif oleh manusia. Nenek moyang kucing domestik yaitu kucing liar Afrika tidak memiliki variasi warna. Mereka memiliki pola warna yang disebut dengan pola Tabby. Ini juga pola yang umum ditemukan pada kucing domestik. Namun, kucing domestik saat ini memiliki berbagai variasi warna. Dari mana warna-warna itu muncul? Seperti halnya semua hewan domestik, kucing pun mengalami perubahan dari spesies liarnya. Variasi pola warna pada kucing terjadi karena adanya mutasi gen, dan mutasi gen ini membuat pola Tabby tidak terlihat di sebagian jenis pola warna. Pola warna kucing juga kerap ada hubungannya dengan jenis kelamin. Contohnya, kucing yang memiliki 3 warna cenderung berjenis kelamin betina. Ini karena pengaruh kromosom X, di mana kromosom X membawa satu warna, yaitu hitam atau oranye. Nah, pada kucing betina terdapat 2 kromosom X, sehingga mereka dapat memiliki keduanya, hitam dan oranye. Sementara, pada kucing jantan hanya terdapat 1 kromosom X, sehingga mereka hanya memiliki salah satu warna, entah itu hitam ataupun oranye. Lalu, dari mana warna putih berasal? Warna putih muncul dari mutasi gen lain yang bukan berasal dari kromosom X. Namun, di kondisi mutasi gen langka, terkadang ada kucing 3 warna yang berjenis kelamin jantan. Lalu, kenapa ada kucing betina yang hanya berwarna hitam atau oranye? Ini dapat terjadi saat kucing betina memiliki 2 kromosom X dengan gen warna yang sama. Kucing menjadi salah satu hewan domestik yang sangat populer di seluruh dunia. Meskipun dulu kucing cenderung digunakan untuk mengusir hama dan hewan berbisa, namun sekarang banyak kucing dipelihara untuk kebutuhan estetika atau hanya karena kesenangan batin semata. Itulah dia kisah tentang domestikasi kucing. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.